Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rumah Penuh Santet. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait sebuah rumah yang ternyata penuh dengan santet. Jawa Tengah 2019. Kejadian ini bermula di saat ada salah satu keluarga yang membeli rumah siap huni di perumahan di daerah Jawa Tengah. Perumahan tersebut lumayan bagus. Sarana dan prasarana yang disediakan juga benar-benar memberikan sebuah kenyamanan kepada siapa saja yang ingin menempati rumah tersebut. Sebut saja namanya Pak Eko. Pak Eko beserta istri dan anak satu-satunya menempati sebuah perumahan bekas dari seorang pejabat yang ada di Jawa Tengah. Awalnya Pak Eko heran dengan rate harga yang ditawarkan oleh pemilik sebelumnya. Harga yang ditawarkan benar-benar di luar nalar, dan sempat terpikir dalam hati Pak Eko untuk tidak mengambil perumahan tersebut. Namun karena ia melihat anak dan istrinya yang sudah merasa nyaman dengan perumahan tersebut, alhasil Pak Eko pun menerima penawaran yang diberikan oleh pemilik dulu dari perumahan tersebut. Saat dimana mereka bertiga telah membeli perumahan tersebut, ada seorang tetangga yang melewati rumah baru Pak Eko. Tetangga itu langsung mengatakan sesuatu kepada Pak Eko terkait rumah yang ditempatinya. "Pak, Bapak yakin mau beli rumah ini?" "Kenapa emangnya Bu?" tanya Pak Eko. "Orang yang ngejual rumah ini tuh selalu sakit-sakitan Pak," jelas tetangga tersebut. "Sakit-sakitan gimana maksudnya?" tanya Pak Eko. "Katanya di dalam rumahnya udah penuh santet." "Ah, jangan nakut-nakutin Bu." "Serius Pak?" Pak Eko mulai ragu dengan perkataan tetangga dekat rumahnya. Ia sebelumnya tidak pernah mendapatkan pemberitaan seperti ini. Baginya, pemberitaan buruk terkait dengan pilihannya adalah sesuatu yang sering terjadi dalam hidupnya. Sehingga Pak Eko tidak terlalu menanggapi penilaian orang-orang yang belum dikenal dekat dengannya. Saat dimana dirinya ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba anaknya berteriak kencang seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Sontak saja Pak Eko pun langsung berlari menuju ke dalam rumah untuk melihat apa yang baru saja terjadi, hingga menyebabkan anaknya berteriak dengan kencang. Ketika Pak Eko mendatangi anaknya, ia melihat anaknya sedang menutupi matanya dengan kedua tangannya. "Kenapa, Dek? Kok matanya ditutup?" "Pak, di situ ada setan." "Setan? Kamu ngomong apa?" Anak Pak Eko yang bernama Reza ini terus menyebut nama setan di sebuah kamar yang memang belum pernah dimasuki oleh Pak Eko sendiri. Di rumah tersebut ada 3 kamar. 1 kamar digunakan untuk Pak Eko dan Ibu Sarah, sedangkan 1 kamarnya lagi digunakan untuk Reza, dan yang kamar terakhir sengaja dikosongkan dan belum ditempati satu barang apapun di sana. Untuk memecahkan rasa penasaran Pak Eko, ia pun mencoba untuk mengecek kamar tersebut. Secara perlahan Pak Eko merasakan atmosfer ruangan yang benar-benar sangat berbeda. Sampai di saat dimana dirinya
melihat ada sebuah lemari yang sudah terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah kain mori yang tertutup rapi. Perlahan tangannya mulai memegangi kain mori tersebut. Namun saat Pak Eko usai memegang kain mori tersebut, terdengar suara bisikan aneh yang memang terjadi selepas tangan kanannya menyentuh kain tersebut. "Pergi dari rumah ini." Suara itu sangat menggelegar di telinga Pak Eko, sampai-sampai Pak Eko sendiri merasa kaget dengan suara itu dan memandangi seluruh ruangan yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba Ibu Zarah memanggil Pak Eko dari luaran ruangan. "Pak, kamu lagi ngapain?" "Oh, enggak Bu, ini habis ngecek lemari aja." "Di belakangmu siapa, Pak?" "Belakangku ada wanita tua." Pak Eko langsung membalikkan tubuhnya dengan cepat. Namun dia tidak melihat sosok nenek tua yang dikatakan oleh istrinya. "Gak ada apa-apa, Bu." Ibu Sarah pun menyuruh Pak Eko untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Dia tidak menginginkan ada sesuatu yang terjadi kepada suaminya. Saat dimana Pak Eko ingin keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya seolah-olah ingin menghentikan langkah Pak Eko. Pak Eko terdiam sejenak. Dia kembali membalikkan tubuhnya dan mengecek kembali bagian belakangnya. Namun tidak ada sesuatu yang membuatnya kembali curiga dan mengkhawatirkan. Akhirnya Pak Eko pun keluar dari ruangan tersebut. Atas permintaan dari Ibu Zarah, ruangan tersebut pun ditutup sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Malam harinya Pak Eko dan Ibu Zarah ingin tidur. Mereka berdua pun mulai membahas tentang rumah yang dihuninya sekarang. "Bu, menurut Ibu, rumah ini bagaimana?" "Aku belum tahu sih Pak, tapi rumah ini memang sedikit angker kalau menurut Ibu. Kata tetangga sebelah, katanya rumah ini penuh santet." "Loh, kok Bapak baru bilang sekarang?" "Kenapa emangnya Bu? Kalau rumah ini penuh santet, gak mungkin kita nematin rumah ini." Baru saja mereka berdua mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba Reza berteriak kembali. Pak Eko dan Ibu Zarah yang mendengar hal itu langsung keluar dari kamar dan menuju ke kamar Reza untuk melihat apa yang baru saja terjadi. Saat mereka tiba di kamar Reza, keduanya langsung terperanjat tak percaya. Reza sedang membelakanginya dengan kedua tangan berada di punggung dan tubuhnya sedikit menunduk ke arah bawah. "Reza, kamu lagi ngapain, Nak?" Hahaha. Pak Eko dan Ibu Sarah terkejut saat mendengar suara tawa yang begitu mengerikan. Suara tawa itu membuat keduanya mundur beberapa langkah. Mereka sadar ada sesuatu yang merasuki tubuh Reza. "Pak, Reza kerasukan." "Bu, panggil tetangga sekitar." "Iya Pak, iya." Ibu Zarah pun keluar dari rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga sekitar. Sedangkan Pak Eko, dia masih memperhatikan gerak-gerik Reza yang memang sedang kerasukan tersebut. "Siapa kamu?" Sosok yang merasuki Reza hanya bisa tertawa. Suara tawanya sangat menggelegar dan benar-benar menggambarkan seperti sosok nenek tua. Setelah Reza usai tertawa, perlahan kepalanya menghadap ke arah Pak Eko. "Keluar dari rumah ini." Pak Eko melihat dengan jelas raut wajah Reza yang sudah sedikit berubah.
Tatapannya berubah dengan sangat tajam. Mulutnya bergerak-gerak seperti sedang mengunyah sesuatu yang berada di dalamnya. Bersamaan dengan itu, Ibu Zarah kembali ke kamar bersama dengan seorang ustadz dan beberapa tetangga yang kebetulan diundang olehnya. "Pak Eko, Ibu Zarah, boleh mundur sebentar?" "Siap Pak Ustadz." Pak Ustadz pun mulai mendekati tubuh Reza kecil. Namun Reza kecil mundur beberapa langkah untuk menghindari sesuatu yang ingin dilakukan oleh Pak Ustadz kepadanya. "Kenapa kamu mengganggu keluarga ini?" tanya Pak Ustadz. "Saya dikirim oleh tuan saya untuk mengganggu siapapun yang menempati rumah ini." Mendengar penjelasan dari sosok yang merasuki Reza, Pak Eko pun menyadari tentang perkataan tetangganya yang mengatakan kalau rumah ini sekarang dihuninya. Mendengar penjelasan dari sosok yang merasuki Reza, Pak Eko pun menyadari tentang perkataan tetangganya yang mengatakan kalau rumah ini yang sekarang dihuninya adalah rumah bekas serangan santet. Dan korbannya adalah seorang pejabat pemerintah yang kebetulan memiliki jejak permasalahan terhadap penghuni rumah yang dulu. Pak Ustadz pun melakukan proses ruqyah kepada Reza. Kurang lebih hampir setengah jam lamanya proses itu dilakukan. Sosok yang merasuki tubuh Reza selalu memberontak. Orang yang memiliki tubuh yang sangat wangi bagi bangsa halus adalah wadah yang sangat nyaman untuk disukainya. Bukan hanya itu, mereka juga akan selalu mengikuti tubuh tersebut sampai di mana dirinya dengan tubuh tersebut bisa menyatu kembali. Bukan hanya itu, mereka juga akan selalu mengikuti tubuh tersebut sampai di mana dirinya dengan tubuh tersebut bisa menyatu menjadi satu. Pak Ustadz pun langsung memberikan ancaman kepada sosok yang merasuki tubuh Reza. Jika memang tidak ingin keluar, maka Pak Ustadz tersebut akan membakar sosok tersebut. Awalnya sosok itu terus melawan, sampai-sampai beberapa tetangga perumahan membantu menenangkan tubuh Reza. Namun lama-kelamaan sosok tersebut menyerah juga tak berdaya. Dia takut dengan sesuatu yang berada di samping Pak Ustadz tersebut. Katanya ada sosok menggunakan jubah berwarna putih sembari membawa sorban. Sosok penjaga ustadz tersebut memukul-mukuli sosok yang merasuki tubuh Reza. Alhasil, sosok yang merasuki tubuh Reza pun akhirnya tidak berkutik dan tak berdaya lagi. Dengan begitu, akhirnya sosok yang merasuki tubuh Reza pun keluar dengan sendirinya. Pak Eko dan Ibu Zarah segera mengangkat tubuh Reza agar segera direbahkan di kasur. Sedangkan Pak Ustadz, dia segera menuju ke ruangan lain yang memang menjadi pusat dari buhul atau tali santet yang diletakkan di rumah ini. "Pak, tolong bukakan pintu ini," pinta Pak Ustadz. "Siap Pak." Pak Eko pun langsung membukakan pintu dari ruangan yang tidak ditempatinya itu. Menurut Pak Ustadz, di dalam ruangan tersebut tersimpan buhul yang memang tidak semuanya bisa melihat dengan jelas. Mula-mula saat Pak Ustadz memasuki tempat tersebut, ia menetralkan ruangan terlebih dahulu. Ada ketakutan dalam diri Pak Eko sewaktu Pak Ustadz menuju ke lemari yang terdapat kain mori di dalamnya. Dan benar saja, Pak Ustadz langsung menuju ke lemari tersebut dan membukanya sembari mengucapkan basmalah. Ketika Pak Ustadz membukakan lemari tersebut, ia melihat kain mori di dalamnya. Namun ternyata kain mori itu tidak diapa-apakan oleh Pak Ustadz. "Pak,
kain mori itu bukan buhulnya. Bukan, buhulnya ada di dalam lantai. Di dalam lantai? Iya Pak, tolong bongkar lantai sebelah sini. Pak Eko pun segera mengambil benda berat yang dimilikinya untuk membongkar lantai yang sudah dikeramik tersebut. Setelah dibawa, beberapa tetangganya langsung membongkar lantai tersebut. Setelah dibongkar, mereka terkejut saat melihat ada kain putih yang telah diikatkan menggunakan tali berwarna putih. Pak Ustadz, ini apa? Itu buhul, kalian semua mundur. Pak Ustadz pun menetralkan buhul tersebut. Setelah dinetralkan energinya, buhul tersebut langsung dibawa ke hadapan rumah. Lalu buhul tersebut dibakar bersamaan dengan barang-barang lainnya yang kemungkinan memiliki energi negatif seperti kain mori tersebut. Setelah selesai, Pak Ustadz pun langsung menuju ke Pak Eko. Pak, besok malam coba adakan doa bersama. Tujuannya untuk memagari rumah ini. Siap Pak, besok malam saya adakan doa bersama. Tapi Pak, apakah rumah ini aman? Insya Allah aman. Memang di dalam rumah ini banyak sekali buhulnya. Namun sudah pernah saya bersihkan sebelumnya. Akan tetapi saat Bapak menempati rumah ini, ternyata masih ada buhul yang tersisa. Teruntuk sekarang semuanya sudah aman. Mendengar hal itu, Pak Eko dan Ibu Sarah pun hanya bisa pasrah. Keduanya benar-benar sempat khawatir karena sesuatu yang mungkin saja masih tersimpan di dalam rumah tersebut. Namun sesuai dengan arahan Pak Ustadz, rumah mereka harus didoakan dulu. Tujuannya adalah agar bisa terlindungi dari serangan-serangan santet atau energi jahat yang ingin mengendap di rumah tersebut. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.